Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lara Sari dengan NIM 223011. Di sini saya akan membacakan salah satu artikel tentang buku korporate, konferensi, dan praktik manajemen laba. 1. Pembahasan teori. Good Corporate Governance atau disebut dengan GCG merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan meningkatkan transparansi yang batasi serta melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme utama GCG meliputi komisaris independen, komite audit dualitas CEO, dan pemilikan investor. Untuk pemilikan pemegang saham minoritas, penerapan GCG yang baik diharapkan dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam manipulasi laporan keuangan. Manajemen laba sendiri adalah upaya manajemen untuk manipulasi laba yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu manajemen laba real dan manajemen laba akurat. Praktik ini sering menurunkan politik laba yang menimbulkan konflik keyakinan antara manajemen dan pemegang saham. Berdasarkan teori keyakinan, GCG berfungsi mengendalikan perilaku manajer dan mengurangi asimilasi informasi. Secara teoritis, komisaris independen dan komite audit seharusnya menekankan manajemen laba, sedangkan dualitas CEO dan kepemilikan cenderung meningkatkan risiko manipulasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan hanya dua faktor yang berpengaruh signifikan, yaitu dualitas CEO berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan pemilikan pengontrol yang berpengaruh negatif karena sebagian besar dimiliki oleh institusi profesional. 2. Kasus yang dibahas. Penelitian ini menemukan bahwa banyak perusahaan di Indonesia memiliki struktur izin biasanya dikuasai oleh keluarga atau kelompok tertentu dan juga terlibat langsung dalam manajemen. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang manipulasi laba bagi kepentingan pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik manajemen laba memang terjadi, terutama dengan melaporkan laba lebih rendah untuk menghindari pajak. Dari 5 mekanisme GCG yang diuji hanya dualitas CEO Emily juga menjadi direktur utama dan memiliki mengendali top share yang berpengaruh signifikan. Dualitas CEO meningkatkan pejuang manipulasi sedangkan kepemilikan institusional justru menurunkan praktik tersebut. 3. Objek atau sampel penelitian. Objek atau sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2005 sampai 2007. Penelitian ini memakan waktu 128 perusahaan setiap tahunnya, sehingga total terdapat 384 observasi. Sampel dipilih dengan kriteria perusahaan memiliki data keuangan lengkap termasuk dalam daftar LQ45 selama periode penelitian. Dengan demikian, objek penelitian ini fokus pada perusahaan manufaktur publik Indonesia yang dinilai memiliki kondisi penerapan GCG. 4. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data regenerasi linear berganda atau OLS dengan pengukur laba manajemen melalui akurat diskriminisasi atau model jenis modifikasi. Data diuji menggunakan uji T dan regresi OLS untuk mengukur pengaruh good corporate governance dan variabel kontrol terhadap manajemen laba. 5. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance atau GCG berpengaruh terhadap manajemen laba, namun pengaruh masih terbatas. Dari 5 mekanisme GCG, hanya dualitas CEO dan kepemilikan pengontrol atau top share yang signifikan. Dualitas CEO meningkatkan manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional menurunnya. Secara umum, penerapan GCG di Indonesia perlu perkuat pengawasan transparansi perusahaan lebih efektif dan mencegah manipulasi laba. Baiklah, hanya itu dari presentasi saya. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.